Salam, saudara-saudaraku, hamba-hamba Yahweh dan umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yeshua HaMasiah. Saya dan kita pada umumnya sangatlah prihatin di dalam suasana fenomena yang sedang terjadi menimpa dunia ini. Tetapi saya lebih prihatin apabila di dalam suasana COVID-19 ini yang melanda bumi dan tidak mengenal siapa dia, orang kaya, miskin, dewasa, anak-anak, pejabat, orang terkenal, pengusaha, orang-orang olahragawan, artis, pelayan Tuhan, atau pendeta, dan lain-lain. Bila sesama orang percaya, apalagi yang berperingkat pendeta atau hamba Yahweh, saling bertengkar, bahkan kata-kata melecehkan dan merendahkan. Ini yang sangat prihatin buat saya. Mungkin banyak, bukan saya saja sangat prihatin dalam hal ini. Perlu kita tahu semua orang percaya pada saat ini. Saat inilah harus berdoa meminta kepada yang punya kuasa, yaitu Yeshua HaMasiah. Dengan cara bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan mengatasi keadaan ini. Saya pikir itu Alkitabiah. Sebab Yeshua mengatakan, mintalah dalam namaku. Hamba-hamba Tuhan sudah diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Kita boleh lihat di dalam Efesus 4 ayat 11 bahwa ada 5 karunia jabatan di sana. Ada rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada gembala-gembala, ada para guru-guru yang mengajar. Nah, saudara dalam Tuhan, hari ini kita mendengar suasana ricuh, seperti saling membenarkan diri, merasa diri sudah lebih pandai, lebih pintar, lebih berpengetahuan. Suatu kesaksian dari majelis gereja Koptik yang ada di Mesir. Menurut ceritanya, pastor yang melayani di Mesir itu ditantang oleh penguasa Mesir waktu itu. Dengan berkata, apabila gunung itu bisa kau pindahkan dengan doamu, maka kegiatan agama Kristen dapat tempat yang layak di Mesir. Apa yang terjadi? Oleh 2 pastor dan jemaat yang sehati, sepikir, maka terjadilah mujizat yang luar biasa. Gunung tersebut pun bergeser sejauh 3 km. Dan sejak itulah mereka bisa membuat satu tempat ibadah yang luar biasa. Sangat luar biasa kalau saya melihat bahwa di bawah gunung yang pindah itu, di situ ada tempat ibadah orang-orang Kristen di Mesir. Nah, sekarang zaman pada masa situasi ini, apabila hamba Tuhan sepakat bersatu, tidak saling melecehkan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Markus 9:3 katakan, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Dan lagi Yeshua mengatakan dalam Matius 18, mulai dari 18 sampai 20. Dikatakan dalam 18, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Itu membuktikan bahwa setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan apalagi, Tuhan kasih kuasa itu. Tapi hanya bagi mereka yang menerima kuasa dari baptisan Roh Kudus. 1 Kisah 1 ayat 8. Apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Bahkan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu tandanya. Kemudian dalam 19 dikatakan, jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa. 2 orang.
Tidak lebih, hanya 2 orang sepakat. Haleluya. Nah, ayat 20 mengatakan, sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, kalau kita melihat dari ayat ini, maka kata kunci di sini, ada yang sepakat, sehati, unity, bukan bertengkar, bukan saling mengejek, menantang. Kasihan kita, umat bingung. Saya percaya hamba-hamba itu sudah diberikan Tuhan karunia. Apakah dia sebagai penginjil, apa dia sebagai guru, dosen, mengajar kristologi, eskatologi, banyak. Ajarlah sesuai dengan karunia yang sudah diberikan. Bukan merendahkan karunia yang sudah dipakai Tuhan kepada hamba Tuhan yang lain. Tidak saatnya lagi yang seperti itu. Lihatlah tanda-tanda hari-hari yang menunjukkan waktunya sudah dekat. Rasul Petrus mengingatkan dalam 1 Petrus 4, segala sesuatunya sudah dekat. Oleh karena itu kuasai dirimu. Tenang, jadilah tenang. Supaya bisa berdoa. Hanya doa. Doa, lihat di dunia sekarang saat ini, di Brazil, di mana saja. Orang berlutut, berdoa, berseru kepada Tuhan. Nah, untuk ini saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan, tidak baik saling menjelek-jelekkan, apalagi sampai ada kata seperti menghujat, menghakimi. Roma 2 ayat 1 dan 3 dikatakan, karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Itu sebabnya tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Ayat 3 katakan, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedang engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan dapat luput dari hukuman Elohim? Saudara dan Tuhan, semua kelak hamba-hamba Tuhan, para pelayan, semua akan masuk ke dalam peradilan Yeshua HaMashiach. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 katakan, semua akan masuk ke dalam peradilan. Tinggal pertanggungjawaban kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan, kita lakukan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini hatiku menyembahmu, tulus